Sebelumnya terima kasih dan selamat datang di kegiatan rutin Prolanis bulanan ya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu sekalian mengambil ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sabar. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini nanti sama seperti bulan-bulan kemarin di Bapak Ibu penyuluhan, setelah penyuluhan nanti ada pemeriksaan laboratorium, terus pemeriksaan sama pengambilan kabarnya masih oke, ini karena petugas laboratoriumnya belum hadir ya, nanti kita penyuluhan dulu dengan Bu Dokter. Oke, untuk kegiatan hari ini nanti kalau ada pertanyaan, silakan bertanya ya. Silakan bertanya, silakan berkonsultasi dengan Bu Dokter ya. Terus untuk ini nanti untuk yang kalau petugas laboratorium sudah bisa saya tidak berharap antriknya di depan pintu ya. Harapan saya satu masuk kayak gitu ya. Jangan semuanya di depan pintu. Tetap nanti kebagian hanya sama petugasnya. Nah, jadinya di depan pintu semua, antri di sana saya kasihan masih berdiri di top, terus nulis juga lo kata kan ngambil ini jadinya cek yang ngomong, maksudnya masih antri di situ ya, gitu ya. Nanti satu ya, saya harapkan satu masuk, keluar, baru ada yang sana gitu, makanya ya. Jadi kayak ini banyu, bener, ini harus pakai dengan oke, ya, kasihan. Masaknya masih gobios bu, rusak biasanya. Gimana? Oke, iya, benar. Untuk laboratorium nanti memang seperti biasa dia urut nomor antrian mulai dari F1 dan selanjutnya seperti itu. Nanti jadi nanti di sela-sela penyuluhan kalau masnya sudah siap, saya mengabari monggo bu silakan cek laboratorium baru ke sana ya. Nanti nak sering ke abani jangan ke sana, nggak masih lagi siap-siap lagi letaknya ngomong gimana harus antri kan dari pusat tuh masih susu ya. Oke, untuk minta waktu monggo Bu Dokter untuk penyuluhannya bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Tiara. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan sedikit materi terkait apa sih itu Prolanis dan juga ada saya bahas tentang penyakit dan juga akan bahas tentang apa saja yang kita lakukan atau apa saja pemeriksaan yang dilakukan pada saat Prolanis itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, jadi tujuan dari penyuluhan Prolanis ini apa? Jadi untuk kita mengetahui bahwasannya sangat penting untuk kita lakukan kontrol rutin yang dimana fungsinya ini untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit yang kita alami. Dan juga selain itu tujuan dari penyuluhan ini yaitu atau tujuan dari Prolanis ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan kita mengkonsumsi obat. Karena kan pasti banyak sekali dari bapak-bapak ibu sekalian di sini yang mungkin masih belum patuh atau mungkin minum obatnya itu tidak terlalu rutin seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih Prolanis itu? Jadi Prolanis itu dia itu adalah program yang diadakan oleh BPJS Kesehatan untuk pasien yang memiliki
penyakit-penyakit misalnya seperti penyakit hipertensi dan juga penyakit diabetes atau penyakit lainnya. Nah, di mana tujuan lainnya itu seperti ini, kita sediakan edukasi, pengetahuan, pasien minum obat dan juga kita lakukan pemeriksaan berkala. Nah, jadi siapa saja peserta Prolanis itu? Nah, peserta itu bisa dari Bapak Ibu sekalian, misalnya yang menderita penyakit diabetes, hipertensi, dan juga peserta BPJS yang terdaftar. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kita harus kalau kontrol penyakit BPJS, penyakit yang kita alami, terutama untuk penyakit hipertensi dan juga penyakit diabetes mellitus. Nah, karena sebenarnya untuk penyakit diabetes dan juga penyakit hipertensi ini dia itu sering terjadi tanpa adanya gejala. Jadi dan kebanyakan dari kita itu atau kebanyakan dari pasien itu datang dengan sudah memiliki gejala. Misalnya kalau hipertensi tiba-tiba dia sering pusing seperti itu. Nah, dan juga kenapa kita harus kontrol, karena agar komplikasi yang terjadi dari penyakit yang kita miliki itu dapat kita tangani dan juga agar terdeteksi dini. Jadi sebenarnya mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hipertensi itu? Atau bisa lebih sering didengar dengan tekanan darah yang tinggi ya. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang berlangsung terus-menerus. Nah, makanya kenapa kita harus kontrol rutin minum obat, karena biar tekanan darah kita itu stabil, dia tidak tinggi seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya hipertensi itu terjadi atau tekanan darah kita terjadi, nanti itu akan merusak pembuluh darah secara berkala. Nah, dan untuk diabetes sendiri, jadi diabetes itu adalah kadar gula darah yang tinggi akibat adanya gangguan pada insulin atau adanya gangguan pada sisa pembuluh darah kita. Nah, di mana diabetes ini dia itu dapat merusak banyak organ bila tidak kita lakukan kontrol atau tidak kita lakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi makanya untuk penyakit hipertensi dan untuk penyakit diabetes itu sangat penting untuk kita rutin mengkonsumsi obat dan juga sangat penting untuk kita lakukan kontrol berkala. Nah, di sini ada beberapa faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Pertama bisa karena faktor usia, bisa karena obesitas, atau bisa karena berat badan yang berlebih, kurangnya aktivitas, misalnya jarang bergerak, jarang berolahraga, ada faktor riwayat sering merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga mungkin ada faktor riwayat dari keluarga yang memiliki keluhan lebih dulu. Seperti misalnya keluarganya mungkin ada yang mengalami diabetes atau kencing manis. Nah, untuk gejala dari hipertensi sebenarnya yang saya sebutkan tadi, untuk gejalanya itu bisa tanpa gejala. Jadi kita kata, jadi kita kan sebenarnya sering ke dokter itu karena ada gejala kan. Nah, kadang hipertensi ini dia itu tidak ada gejala. Jadi kita terkena penyakit tersebut. Nah, yang paling sering atau gejala yang paling sering muncul untuk penyakit hipertensi itu kita selalu sakit kepala, berputar, dan dia selalu terjadi terus-menerus tanpa sering terjadi tetapi tidak selalu. Nah, jadi untuk kalau penyakit diabetes itu sendiri, keluhan yang paling sering atau gejala yang paling sering kita rasakan itu misalnya kita sering haus, terus sering buang air kecil pada malam hari, berat badan tiba-tiba turun, dan yang paling sering terjadi itu atau yang paling sangat sering kita lihat itu misalnya ada luka tapi nggak sembuh-sembuh, kok lukanya makin parah, kok lukanya, nah itu salah satu gejala dari penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi ini untuk komplikasi itu adalah hal yang mungkin terjadi kalau misalnya kita tidak mengobati atau kita tidak rutin kontrol penyakit yang kita alami. Jadi untuk hipertensi itu komplikasinya apa? Kita bisa terkena stroke, serangan jantung, kita bisa gagal ginjal, dan juga mungkin terjadi gangguan pada penglihatan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita selalu kontrol dan juga sangat penting untuk kita mengkonsumsi obat secara teratur agar komplikasi-komplikasi dari penyakit ini itu tidak kita alami. Nah, ini komplikasi dari diabetes itu seperti yang saya bilang tadi, paling sering itu pada ada luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini ada luka kaki diabetik, kebutahan, gagal ginjal, dan juga penyakit jantung. Nah, jadi tujuan dari Prolanis ini kan yaitu
dan kita selalu kontrol bulanan. Jadi saat kontrol bulanan itu apa aja yang dilakukan? Kita lakukan pemeriksaan di anamnesis, ditanya terkait keluhan yang kita rasakan itu bagaimana. Terus kita evaluasi obatnya, apakah setelah konsumsi dan obat yang kita berikan itu keluhan yang baik atau tidak, diberikan edukasi dan juga pemeriksaan fisik. Itu adalah pemeriksaan tekanan darah. Jadi pemeriksaan tekanan darah ini dilakukan setiap kunjungan dan juga untuk melihat apakah keberhasilan terapi atau tidak. Jadi sebenarnya pemeriksaan tekanan darah itu bukan hanya semesta mesti kita mau tekanan darahnya bagus. Nah, selain itu kita juga harus melihat apakah obat yang kita berikan itu sesuai dengan pasien atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya kadang nih kan banyak pasien ditanya minum obatnya gimana, teratur enggak? Nah, bilangnya teratur, tapi pada saat pemeriksaan tekanan darahnya masih tinggi. Nah, jadi mungkin di sini ada cara minum obat yang salah atau mungkin bisa kita ganti obatnya seperti itu. Nah, selain itu ada pemeriksaan berat badan juga. Jadi tujuan dari pemeriksaan berat badan ini untuk menilai status dari gizi yang status gizi bapak ibu dan juga untuk memantau bagaimana gaya hidup dari bapak ibu sekalian. Ini ada pemeriksaan tekanan perut. Jadi di sini untuk mengukur apakah terjadi obesitas sentral atau tidak dan juga apakah ada berhubungan dengan risiko penyakit jantung. Nah, ini juga yang paling sering dilakukan yaitu pemeriksaan gula darah. Nanti akan dilakukan jadi pemeriksaan gula darah ini berfungsi untuk apa? Jadi untuk mengukur kadar gula darah saat pemeriksaan. Jadi di sini untuk jenis pemeriksaan gula darah itu GDS, GDP dan juga G2PP. Nah, di sini berfungsi untuk membantu mengetahui kondisi gula darah saat ini. Jadi di sini ada nilai normal. Jadi kalau misalnya gula darah puasa itu kurang dari 100, G2PP itu normalnya kurang dari 140 dan gula darah sewaktu itu normalnya kurang dari 200. Nah, kalau misalnya nilainya itu normal, berarti pasiennya tanpa gejala diabetes. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan HbA1c. Jadi pemeriksaan HbA1c ini apa? Jadi pemeriksaan HbA1c ini untuk menggambarkan rata-rata gula darah selama kurang dari 3 bulan. Jadi walaupun bapak ibu bilang, saya makannya teratur, saya nggak pernah HbA1c, kalau misalnya hasilnya kurang dari 5,7%, berarti itu hasilnya masih normal. Apabila hasilnya itu 5,7 sampai 6,4%, itu berarti prediabetes. Berarti itu kemungkinan pasiennya dicurigai diabetes. Tapi kalau misalnya hasilnya lebih dari 6,5, kemungkinan besar itu pasiennya mengalami diabetes. Makanya pemeriksaan HbA1c ini rutin dilakukan untuk melihat apakah pasiennya ini diabetes atau tidak, seperti itu. Dan juga apakah selama ini dia mengkonsumsi obat secara teratur dan juga apakah terjadi keberhasilan pengobatan pada pasien. Jadi ini apa sih perbedaan dari gula darah dan juga HbA1c? Jadi sebenarnya kalau pemeriksaan gula darah itu dia itu hasilnya langsung didapatkan setelah kita pemeriksaan. Dan juga kalau misalnya pemeriksaan gula darah sewaktu atau pemeriksaan gula darah, dia itu dipengaruhi oleh aktivitas dan makanan. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian sangat penting untuk menjaga pola makan dan juga pola hidup, misalnya makan makanan yang sehat, bergizi dan juga melakukan aktivitas fisik, misalnya olahraga ringan itu sangat diperlukan. Sedangkan untuk pemeriksaan HbA1c ini dia itu tidak dipengaruhi oleh makanan sebelum pemeriksaan. Dan juga pemeriksaan HbA1c ini dia itu berfungsi untuk menilai kontrol diabetes dalam jangka panjang. Nah, makanya saya bilang tadi pola makan sehat itu sangat penting, dimana makanan yang kita konsumsi itu seperti banyak makan sayur dan juga buah-buahan, pilih lauk yang rendah lemak, dan juga kurangi makanan yang manis, asin dan juga berminyak. Jadi makannya memang harus selalu dikontrol. Nah, dan juga batasi garam. Nah, karena makan terlalu asin itu dapat membuat tekanan darah naik. Batasi sekitar 1 sendok teh garam per hari. Nah, dan juga kurangi manis seperti misalnya minum teh yang manis, minum sirup, minuman kemasan
darah. Nah, dan juga rajin berolahraga. Nah, misalnya olahraga-olahraga yang tidak terlalu berat itu misalnya kayak berjalan kaki, senam, bersepeda atau berkebun minimal 30 menit, minimal 2 sampai 3 minggu sekali. Dan juga harus minum obat teratur, di mana obat bekerja paling baik bila diminum sesuai anjuran dokter dan diminum teratur meskipun badan terasa sehat. Jadi kan banyak sekali di sini Bapak Ibu sekalian yang tidak mengkonsumsi obat karena dirasa sudah nggak ada keluhan, jadi obatnya nggak diminum. Nah, jadi untuk obat hipertensi dan juga obat diabetes mellitus itu tidak boleh diberhentikan sendiri tanpa adanya anjuran dari dokter untuk disuruh berhenti. Jadi memang obat tersebut walaupun kita merasa nggak ada keluhan, tapi obat tersebut harus selalu kita konsumsi karena kita nggak tahu kapan gula darah kita naik, kapan tekanan darah kita naik. Karena jangan sampai ketika kita tidak mengkonsumsi obat, tekanan darah kita naik atau gula darah kita naik, maka akan terjadi komplikasi-komplikasi atau terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Seperti itu, makanya selalu harus rutin minum obat yang diberikan oleh dokter dan juga minum obatnya itu sesuai anjuran yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, dan juga jangan mengkonsumsi rokok karena mengkonsumsi rokok ini dapat meningkatkan risiko stroke, serangan jantung dan juga gagal ginjal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, harus minum obat teratur karena obat ini bekerja paling baik bila diminum sesuai dengan anjuran yang telah diberikan. Nah, di sini juga sangat penting untuk peran keluarga karena keluarga di sini dapat membantu mengingatkan untuk minum obat, mengatur kontrol dan juga untuk menyiapkan obat yang akan dikonsumsi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengalami tanda-tanda bahaya, itu langsung ke puskesmas atau ke IGD bila ada keluhan nyeri dada, sesak nafas, wajah terasa mencong atau misalnya bicaranya itu sulit dan juga lemas. Itu kalau misalnya Bapak Ibu mengalami keluhan-keluhan seperti itu, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke IGD atau puskesmas hingga diberikan penanganan lebih lanjut. Jadi sebenarnya di sini sangat penting untuk kita lakukan kontrol secara rutin, konsumsi obat secara teratur, sehat dan juga olahraga. Karena kalau kita melakukan pola hidup seperti itu, kita bisa mendapatkan hidup yang lebih sehat. Di sini saya akan membahas sedikit terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi sebenarnya apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana tekanan darah sistolnya itu lebih dari 140, juga diastol dan juga untuk diastolnya lebih dari 90. Jadi ketika tekanan darah kita sudah di atas 140 untuk sistoliknya dan untuk diastoliknya itu di atas 90, berarti kita sudah masuk hipertensi, di mana tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau misalnya tekanan darah kita di 120, 130 dan diastolnya di bawah 90 itu tekanan darahnya normal. Tapi kalau misalnya kita periksa nih, tekanan darah kita normal, kita harus tetap mengkonsumsi obat. Jangan karena tadi saya periksa nih tekanan darahnya normal, nah tiba-tiba obatnya diberhentikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memberhentikan obat secara sendiri tanpa adanya pemberitahuan dari dokter seperti itu. Nah, jadi 3 dari 10 orang itu menderita hipertensi, dan dari 3 orang hipertensi itu hanya 1 orang yang minum obat teratur. Nah, jadi semoga Bapak Ibu di sini selalu berobat teratur, selalu mengkonsumsi obat secara rutin agar komplikasi yang terjadi itu tidak diinginkan. Nah, ini kenali gejala dari hipertensi. Nah, pada umumnya hipertensi ini tidak diketahui atau tidak disertai keluhan. Nah, keluhan yang paling sering terjadi itu apa? Sakit kepala, pusing, gelisah, jantung berdebar-debar, kemudian kabut dan juga sebagainya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mengalami keluhan seperti ini, langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kita lakukan penanganan lebih lanjut. Kita periksa apakah ada, kita periksa dan juga bisa kita berikan tata laksana lebih lanjut. Jadi di sini nih faktor risiko. Di sini ada faktor risiko yang dapat kita ubah. Maksudnya apa? Dari kita sendiri kita bisa mengubah pola tersebut. Misalnya kayak stres itu bisa kita ubah. Dimana kita jangan sering-sering stres,
Merokok bisa kita ubah. Kalau misalnya di sini masih ada yang merokok, mungkin rokoknya bisa dihentikan. Mengkonsumsi alkohol itu bisa kita hentikan. Dan juga kurang aktivitas fisik itu bisa kita lakukan dengan kita sering berolahraga. Seperti yang saya bilang tadi, olahraganya bisa dengan berjalan kaki, bersepeda. Nah, dan juga berat badan berlebih itu bisa juga kita turunkan. Kurang sayur dan buah itu bisa kita ubah dengan cara kita banyak-banyak makan sayur dan juga buah. Dan juga untuk konsumsi garam berlebih itu bisa kita ubah dengan kita mengurangi konsumsi garam berlebih. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat diubah pada penyakit hipertensi ini. Misalnya karena usia itu sudah tidak dapat diubah, jenis kelamin dan juga faktor dari riwayat keluarga itu tidak bisa diubah. Jadi hal-hal yang bisa kita ubah ini seperti stres, merokok, konsumsi alkohol, kurangi aktivitas fisik, kalau bisa itu kita ubah. Jadi kita lebih pola hidup yang lebih sehat agar keluhan-keluhan yang kita alami itu tidak sering terjadi. Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwasanya pengobatan hipertensi itu adalah pengobatan jangka panjang atau pengobatan seumur hidup. Nah, dimana kita harus selalu minum obat teratur meskipun tidak ada gejala yang kita rasakan. Seperti saya bilang tadi, walaupun kita tidak punya gejala, saat kita pemeriksaan nanti tekanan darahnya dalam batas normal, kita tidak boleh menghentikan pengobatan secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dari dokter. Karena pengobatan hipertensi dan juga pengobatan diabetes itu memang pengobatannya di dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi memang harus dikonsumsi secara teratur kita minum obatnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi komplikasinya. Jadi kalau misalnya kita tidak sering kontrol, itu dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi misalnya seperti kerusakan pada mata, penyakit jantung, gangguan saraf, gangguan pada otak, stroke dan juga penyakit ginjal. Nah, di sini kita bisa kendalikan hipertensi dengan patuh. Patuh itu apa? P-nya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya kita atasi penyakit dengan pengobatan tepat dan teratur. P-nya tepat diet gizi yang seimbang. U, kita upayakan aktivitas fisik. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan juga zat karsigenik lainnya. Nah, di sini kita atur pola makan dengan kita batasi gula, di mana kita batasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok makan per hari. Dan untuk garam kita batasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat masak, batasi makanan olahan dan juga cepat saji. Dan juga kita di sini perbanyak konsumsi protein dan lemak, di mana batasi makanan berlemak digoreng kurang dari 5 sendok makan minyak per hari, makan ikan setidaknya 3 kali per minggu, dan juga konsumsi buah dan sayur, di mana 5 porsi bisa 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan, atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Boleh silakan. Nomor antrian A7, silahkan menuju. Kalau misalnya ada yang naik harus selalu minum obat rutin. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kan kebanyakan mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tensinya tinggi ya. Rata-rata tensinya berapa? Di atas 140. 140. Nah, sebenarnya kenapa kita konsumsi obat darah tinggi atau obat hipertensi itu? Dia itu untuk menekan tekanan darah kita agar tidak terlalu tinggi. Jadi makanya kenapa kita minum obatnya itu selalu rutin, karena dia tekanan darah kita itu tidak melebihi dari 140 itu. Karena kalau tekanan darah kita lebih dari 140 atau mungkin